Karena kita mendengarkan lah ya. Iya. Ini Ya, ngomong-ngomong, bahkan kadang-kadang nggak usah ngomong ya, kadang-kadang kita memperhatikan aja sebenarnya, tahu ya, itu sebenarnya mendengarkan juga Gitu. tapi dengan mata. dengan mata. Kan kadang orang ini satu ya masalah budaya di Indonesia itu adalah gak enakan. Ya? Culture kita tuh culture gak enakan. Kalau ngomong tuh gimana, bisa nggak? Bisa. Ya bisa apa? Tapi sebenarnya nggak bisa. Gak enak nolak tuh, susah nolak. Karena takut mengganggu kedamaian mungkin ya. Itu bahaya. Nggak mau konflik. Nggak mau konflik. Itu masalah. Jadi kadang tim kita itu ya, ini kalau ngomong membangun tim gitu ya, bangun tim itu gitu tuh. Kadang dia nggak ngomong, tapi kita lihat mata udah berair gitu ya, udah batuk-batuk gitu kan. Tapi Kalau itu kan komitmen, kalau tim kita itu komitmen. memang masalahnya adalah kadang orang ini juga nggak tahu, akhirnya bablas. Iya. Besoknya malah drop, Drop. paksa terus gitu, akhirnya drop. Nah kita sebagai yang melihat itu kan, Harus bisa memperhatikan juga. iya Tapi mendengarkan yang tidak tersampaikan. betul. Nggak berani ngomong loh, Pak, saya butuh pulang istirahat. Nggak berani ngomong orang ya. Ya, karena kan komitmen. Aku dibilang cuti lagi. Ya relax, kita sedang merosting orang. Ya kadang Daripada nanti dengar pesan sepanjang tahun cuti mulu. atau tadi baju kekecilan. tentang cuti. Cuti. Oke, nah ini relate ke topik juga sebenarnya ya. Kita lagi bahas banyak tentang ngebangun Sama tim. bangun tim kan. Minggu lalu kita pernah bahas di episode 23 ya. Kita pernah bahas tentang bagaimana cara mendengarkan. Bukan hanya mendengarkan dari suara doang, kata doang, tapi juga kita bisa mendengar dari gesturnya, mimik wajahnya. Kita harus tahu juga, dan tone-nya. Kita juga akhirnya bisa timbul empatinya. Mengerti pesan yang dimaksudkan sebagaimana adanya. That's it. Bukan sejauh kita tangkap. Nah itu dia kan. Betul. Karena kita mendengarkan dengan hati. Yes. Love you full lah. Coach Emil sudah sampai tahap mendengarkan dengan hati? Some yes. Nggak mudah ya? Kan kita Easy to say, hard to do ya? itu dia. Bener ya? Itu dia. Jadi saya Itu harus tanya istrinya. Gimana istri? sometimes lagi moodnya bagus, wah Pas lagi denger tiba-tiba kayak tadi kan tiba-tiba ini kayaknya kan apa kayak saya bilang love you full. Iya, Ipul love you full. Iya. si Coach Emil Itu udah jatuh cinta sama Pul. sama Pul. Sama Ipul. Ya, itu mata udah berair, masih gak berani ngomong mau pulang loh. Ya, nggak apa-apa lah. Enggak, itu bukan nggak berani. Nggak berani. Itu Komitmen ya? Memang orangnya komitmen. Ya, after this lah ya kita bisa bantu dia untuk segera balik. Enggak, kita masih 3 sesi lagi. Kuat Pul. Kuat ya. Oke. Nah, tadi juga kadang-kadang kita balik ya, bangun tim, sudah komunikasi, kita bisa mendengarkan dengan hati. Karena miskomunikasi juga akhirnya banyak timbul konflik. Tadi kalau kita nggak paham dengan kondisi seseorang, kita tidak memperhatikan dengan yang terlihat juga, gesturnya, masalahnya yang terjadi, itu juga bisa memicu konflik ke depannya. Masalah orang Indonesia sekali lagi adalah banyak sekali yang nggak enakan. Akhirnya nggak berani ngomong. Ujungnya miskomunikasi. Ujungnya takut konflik. Nah, yang saya pelajari sebenarnya adalah konflik itu bagus. Nah, Nah, saya pengen tanya nih karena I'm a coach, saya pengen tanya bos deh gitu kan. Kan punya tim besar, punya tim banyak. Nggak, boleh di-spill nggak? Timnya itu kurang lebih berapa banyak orang sih timnya? Seluruh Indonesia. Jadi bos ini punya bisnis seluruh Indonesia. Boleh spill sedikit nggak? Kurang lebih lah, nggak usah fix ya. Punya tim di seluruh Indonesia. Lumayan. Biar teman-teman juga bisa tahu, ini bos beneran gitu ya. Emang selama ini kelihatan Lo nggak tahu kan? Nggak tahu. Nggak apa-apa. Kan cuma taunya adalah punya bisnis tour and travel, punya bisnis pangan, industri pangan gitu kan. Punya bisnis juga tentang retail ya, health and beauty. Tapi kalau saya tentang diabetes macam-macam lah ya. tentang solusi diabetes. Nah itu kalau boleh tahu nih kurang lebih lah
spill dikit lah. Berapa ratus lah? Ratus orang, ratus ribu, ratus juta. Orang. Ra- Ratus orang. Luar biasa ya. Untuk Tim kan? Tim. Tim lah. Untuk bisa punya tim yang ratusan Ratus lah. ratus ya. Dan itu adalah aktif. Karena harus nggak berani state langsung lah ya berapa jumlahnya, karena kan saya tidak mengukur secara objektif. Iya, betul. Secara dihitung gitu ya. Ini yang sering bertemu, ratus ya, yang sering bertemu, sering komunikasi, yang sering sharing, gitu kan. Nah, berarti kan emang sudah punya tim yang cukup besar nih, bukan besar, sangat besar sebenarnya. Oh, punya tim ratusan orang tuh nggak mudah. Ya butuh yang memang paling menantang itu setiap orang kepala beda-beda ya. Itu dia. Kita menyatukannya tuh nggak mudah. Wow. Nah, tadi dengan dengan potensi ya, dengan tim yang sebesar itu, saya pengen nanya, konflik itu sering lah. Jangan ngomong bagus atau jelek dulu. Sering lah gitu ya. Langsung curcol. Seberapa sering dan kenapa terjadi? Dan apa yang membuat hal itu terjadi? Ya karena semua orang datang dengan pandangan yang berbeda, pikiran yang berbeda, ya kan? Ada yang diucapkan, ada yang tidak. Ada yang diucapkan dengan kata-kata, ada yang diucapkan dengan perbuatan. Intinya berbeda. Langsung ya. Ya kan? Iya. Jadi ya karena perbedaan-perbedaan itu ya dengan kapasitas hati yang berbeda-beda juga, ya kan? Akhirnya ya banyak konflik lah ya. Nanti akhirnya merasa tidak dipahami, merasa tidak dimengerti, merasa tidak didengarkan pesan dan pendapatnya, dan ya macam-macam, tinggal apa yang menjadi respon kita aja. Nah itu dia. Iya. Nah itu berarti kalau masuk ke, tapi kalau konflik itu bagus sih sebenarnya sih. Selama jadi gini, ada orang yang konflik itu dengan sikap hati yang salah. Nah, ya? contohnya. Jadi memang motifnya itu adalah motifnya merusak. Itu udah untuk menjatuhkan. Itu bukan dia mencari solusi loh. Intensinya merasa lebih tahu. Intensinya seperti itu ya. Iya, tendensius ya. Ya. Niatnya seperti itu niatnya. Niatnya udah begitu. Nah, yang seperti ini sangat buruk. Lebih baik tidak direspon. Nah, karena percuma, karena memang tujuan awalnya bukan untuk membangun. Bukan untuk mengerti, maksudnya untuk menangkap pesan ataupun mencari tahu, tapi tujuan awalnya sudah destruktif. I see. Ya, yang seperti ini kalau memang masih tidak mau mendengarkan ataupun tidak bisa diajak berkomunikasi, sebaiknya didiamkan dulu. Jangan respon ya. Jangan respon, karena nanti akan terpicu dan semakin memanas dan akhirnya semakin tidak baik lah ya, dalam mungkin nanti hubungannya menjadi tidak baik, ya kan, karena perkataan-perkataannya semakin keras dan sebagainya. Nah, tapi kalau ada konflik-konflik yang memang bukan ada tujuan awal seperti itu, memang tidak paham atau memang punya pendapat berbeda karena melihat dari sudut yang berbeda, sehingga perlu diajak melihat keseluruhan sudut yang ada. Oh wow, oke. Itu bagus. Jadi kalau memang tujuan awalnya sudah baik untuk mencari sebuah solusi yang lebih baik, I see. Nah pasti akan mendapatkan banyak sekali manfaat atau insight ya, insight baru saat kita berkomunikasi kan. Iya betul. It's benar juga. Akhirnya kan jadi sempurna, gitu. Tapi kalau memang yang tendensius, yang memang tujuannya ya tau lah pilpres, lagi pilpres kan ya, lagi banyak debat-debat ya kan. Ya banyak debat-debat yang itu tuh ya, yang sifatnya sudah menjatuhkan. Ya akhirnya tidak baik lagi seperti itu. Setuju sih. Ya, tapi kalau yang sifatnya dari awal tujuannya untuk menajamkan sebuah ide, sebuah tujuan, sebuah gagasan, itu baik sekali. Akhirnya muncul sebuah ide yang lebih matang. Nah, sebuah pesan yang lebih lengkap, lebih lengkap artinya karena sudah dikomunikasikan kan. Tapi kalau sudah merasa lebih tahu, lebih benar, itu dia. Lebih pokoknya dirinya sudah lebih superior, lebih segalanya. Superior. Ya kan, udah yang seperti itu sulit.
Nah, itu dia. Berarti konflik itu sebenarnya ada yang bagus, ada yang tidak. Betul. Kalau yang tidak itu dia sudah destruktif ya, sudah emang niatnya menjatuhkan. Oh ya, memang Niatnya dari awal niatnya menghancurkan gitu. tujuan Karena berkomunikasi menjatuhkan. tujuan emosi ada kebencian. Betul. Gitu ya. Tapi kalau misalkan memang konflik yang membangun, konflik yang baik itu adalah konflik yang sifatnya membangun, yang bisa termanage dengan baik, yang tujuannya adalah baik sebenarnya. Iya, kadang-kadang kan orang bisa salah paham. Nah, itu dia ya. Mungkin waktu menyampaikan pesan kan baru menyampaikan sepotong sehingga diartikan salah. Tapi pada saat diartikan salah kan terjadi konflik dong. Ya. Dan pada saat terjadi konflik kan kita melengkapi komunikasi yang belum tersampaikan tadi. Setuju. Ya, pada saat kepingan komunikasi ini menjadi sebuah kesatuan, tangkap pesan yang sesungguhnya, akhirnya ya, oh ya sudah dong, cukup rendah hati untuk, oh iya benar, sorry, jadi terlalu cepat merespon, ya kan gitu. Seperti kita ya berarti ya. Hah? Seperti hubungan kita ya. Ya gitulah. Gitulah. Ya kalau kita kan memang ada kesalahan masing-masing. Itu asik-asik. Ya, dan pada akhirnya mengabaikan kesalahannya, mengutamakan hubungan. Yes. Si Yes. manisnya. Cuman enggak lah, waktu itu kan kita pernah rekonsiliasi kan. Sampai di Spanyol ya. Sampai di Venice. Apa ini? Kita yang udah emang ngeri ya. Rekonsiliasinya di Venice ya. Khusus tur jauh Eropa itu. Eropa Barat. Eropa Barat untuk hanya Itu sampai jam 1 pagi nggak salah ya. iya, itu di tempat yang kayak hangar gitu ya. Iya, kayak- di dok. Di dok kapal. Gimana? Masih Kita berdua dong ya? ada satu orang teman lagi. teman lagi. Itu romantis Bertiga. sekali. Dari situ berlanjut akhirnya sampai sekarang ya. Iya, puji syukur lah dan jangan terjadi lagi ya. Iya, Jangan masuk dok lagi. rekonsiliasinya jauh banget ya. Mahal banget Wah, ya. luar biasa, sukses sekali kita ini. Kalau saya nggak salah tahun 2011. Oh ya, Kalau saya nggak salah 2011. that's a good start lah. Ustaz lah. Nah itu konflik yang membangun, lucunya after konflik malah lebih saling menjaga. Lebih mengenal lah ya. Iya, lebih saling memahami, lebih saling menjaga, lebih dekat sebenarnya. Lebih mengenal sih. Nah itu dia. Lebih mengenal. Dulu kan mungkin lebih fokusnya pokoknya tujuan. Kalau saya dulu fokusnya, oh dia ada sesuatu yang luar biasa. Iya. Tapi kan yang luar biasa yang saya lihat ini kan belum tentu kan orang lain sudah lihat. Yes. Jadi akhirnya ngeliatnya yang luar biasa ini terus. Padahal maksudnya baik sebenarnya. Cuman Saya belum lihat aja maksud itu. iya, sehingga ya karena tidak melihat keberadaan orang juga itu kan kita kan harus mengerti dong. Iya. Akhirnya masih sikat. Darah muda lah kok. Udah. Sikat kejauhan. Sikatnya kejauhan. Nah ini adalah yang menarik ya bahwa kenapa timbul konflik dan konflik ini kalau termanage dengan baik Mendewasakan. hasilnya akan baik, karena mendewasakan juga. Ya kenapa kita di dalam dunia manajemen itu adalah namanya konflik management. Karena dalam perusahaan pun butuh konflik. Bukan dalam perusahaan, dalam rumah tangga pun Sebenarnya konflik itu Itu betul kalau konflik. bisa diresponi dengan rendah hati ya. Tapi ini nggak mudah sih, dengan rendah hati ya. yes, nggak mudah tapi dari hati ya. Iya. Itu benar memberikan banyak insight atau Betul. banyak hal-hal yang Setuju. baru ya. Tapi waktu proses mengalami Nggak enak. saya panas. Kayak ada yang bakar kita dari bawah Iya, gitu betul. kan. Betul. Tapi pada saat kalau kita lebih jernih, itu bisa elevate kita, Setuju. membuat kita ke next level. Yes. Next level. That's it. Tanpa konflik ya sulit ya untuk ke next level. Nah itu dia. Kan ya kadang orang pernah bilang makin kita ditekan, makin di pressure, sebenarnya bisa makin baik asal pas pressure-nya. Iya. Nah, Dan juga harus humble ya. Itu dia. menerimanya. That's why ada namanya konflik management. Gitu kan. Nah, contoh yang paling simpel lagi nih. Nggak simpel banget sih, cuman saya pernah sebagai di dalam rumah tangga ya, dalam keluarga ya. Kan ada bimbingan pranikah. Ada satu pasangan ke saya. Kebetulan dapatnya saya, kan banyak mentor ya. Pas dapatnya sama saya. Saya nanya sama pasangan muda lah gitu. Saya bilang, udah berapa lama pacaran? Udah 3 tahun. Ya. Wah, Apa? 3 tahun om? Yo, mau manggil om atau pas saya lupa. Saya dengar apa? Dia denger aja loh, ini mendengarkan dengan sesama tuh, active listening luar biasa banget. Makanya saya om, saya bilang, manggil masa om Koko dong, saya bilang. Apa? Udah om. Om Pimpa. Ya gitu-gitu. Iya udah 3 tahun om. Oh, masa manggil om Koko lah, kita nggak beda jauh, dia ketawa-tawa. Ya selalu gini saya bilang, pernah berantem nggak?
Dan lucunya mereka bilang, wah kita tuh saling paham banget katanya. Kita berdua nggak pernah berantem. Oh gitu ya, jadi nggak pernah konflik, nggak pernah berantem sama sekali. Nggak pernah. Kita saling menjaga hubungan dengan supaya lebih baik. Dan akhirnya respon saya saat itu, saya bilang, jangan nikah dulu deh. Loh, bingung dia. Loh kenapa? Kenapa, Om? Kenapa? Jangan nikah dulu deh. Emang kita mesti berantem dulu, belum boleh nikah? Saya bilang, basically yes. Karena kalian itu, kamu tinggal di mana? Dulu saya nanya sama cowoknya, kamu tinggal di mana? Kamu, semoga orang nonton apa enggak deh, saya nggak tahu nih. Kalau nonton saya kasih video ntar. Tinggal di mana? Orang tua kamu dari mana? Didikannya seperti apa? Kamu pernah sekolah di mana saja? Begitupun saya tanya sama wanitanya. Di dua manusia yang berbeda background-nya. Value pun berbeda. Budaya, culture-nya, beda total. Kalau dijadiin satu, pasti bentrok. Pendidikannya. Nggak mungkin nggak bentrok. Cuman lucunya, ini nggak pernah berantem. Wah, saya menarik. Saya bilang, coba kamu pending dulu nih nikah kamu. Nanti kamu tahu deh hasilnya bakal seperti apa. Akhirnya nggak sampai 2 bulan kalau nggak salah. 1 bulan 2 bulan kemudian datang saya lagi, yang wanitanya teman saya nangis. Loh kenapa? Baru ribut gede, kita mau putus katanya. Loh, katanya udah mau nikah, kok putus? Kenapa emangnya? Ribut besar. Oke, tidak ada masa. Nikah. Penasaran saya. Kalau saya nggak salah udah punya 1 anak sekarang. Oh iya. Mungkin happy ending ya. Happy ending. Salam kenal buat ya. Happy ending. Nanti saya kenalkan ke Mas Andi ya. Waktu itu pas dibilang mau putus, loh kenapa emangnya? Masalahnya cukup seru lah. Kalau sih konflik, karena pas saya tahu lah, ini beda asumsi nih, beda persepsi sebenarnya saya bilang. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Ya, khususnya masalah hubungan rumah tangga seperti ini. Itu masih pacaran sebenarnya. Ketemu, saya panggil cowoknya, saya ajak ngobrol juga, dan pada saat mereka menemukan titik temunya, itu adalah sebenarnya mereka bukan beda goals-nya, beda cara pandangnya saja. Satu maunya ke kanan, satu mau ke kiri, dan butuh kerendahan hati untuk bisa menjelaskan goals-nya sama-sama gitu loh. Sama-sama pengen hal yang baik kok. Iya, memang kadang-kadang sulit ya. Kadang-kadang tidak mungkin kita bisa menyelami seseorang dalam waktu yang singkat. Bahkan setelah kita menyelami sebagian besar orang itu pun, orang itu tetap berubah terus ya. Yeah. Sehingga kita tetap harus terus menyelami karena people change ya. That's it. Dan kalau kita nggak punya quality time, kita nggak punya good communication, kita nggak punya konflik-konflik yang terus terjadi sehingga kita lebih mendewasakan lagi, sulit. Itu dia. Akhirnya pas setelah itu terjadi, mereka sih ngomong gitu. Iya, sekarang kita sering berantem Om katanya. Oh, bagus dong berantem ya Om. Ya bagus dong. Oh, jadi kesimpulannya dia tetap panggil Om. Panggil Om sih. Iya. Kurang ajar ya. Kurang ajar itu ya. Sudah panggil Koko. Sudah diklarifikasi ya. Tapi sudah Om lah. Om lah. Om Emil. Akhirnya kenapa sih kamu berantem? Ya. By the way, umur berapa sih yang panggil Om itu? Oke, itu umur berapa ya saya? Dia umur 20, cowoknya umur 24. Coach umur? Waktu itu? Saya umur 40. 38 lah. Sebenarnya nggak jauh tuh. Koko harusnya. Itu Om lah. Harus Koko lah. Uncle. Nggak lah, 38 apa 2000? Ya, 38. Uncle itu lah. Oke. Uncle Emil gimana? Nah, akhirnya dia bilang lucunya adalah setiap kali ribut, setiap kali berantem, kita malah makin mesra. Tergantung. Nah, karena yang bilang yang penting adalah resolusinya, cara menangani konflik. Ya. Karena kan beda pandangan, mereka tahu pandangannya beda nih. Karena ada namanya conflict resolution. Bukan langsung marah gitu ya. Kata ada orang kadang gitu kan, ada konflik, ada ribut, beda pendapat, gua benar, ada persepsi bahwa gua benar lu salah, udah beda tuh, udah bahaya tuh. Kita harus berani bilang bahwa oke, pendapatnya seperti apa, pendapat saya seperti apa, yuk sama-sama kita lihat yuk. Gitu kan. Bukan berarti kata ada langsung, wah ngejudging, lu salah. Enggak, lu salah tetap, gue bener. Nggak bisa ada kayak gitu. Tadi Pandi bilang, butuh kerendahan hati untuk mendengarkan juga. Bahwa nggak mudah itu. Nah setelah bisa mendengarkan dengan melihat baik, situasi tempat kita berdiri berbeda, situasi yang kita alami berbeda,
Sehingga kita bisa memahami juga sebelum kita membuat penilaian. Setuju. Dan kalau memang setelah kita digest dan memang orang itu bermasalah, ya tentu masih harus disampaikan dengan lembut dan sabar lagi. Waduh, udah rasanya. Itu dia. Dan lucunya adalah serunya akhirnya mereka bilang, dan ternyata konflik itu baik selama ditangani dengan benar. Boleh kasih marah? Boleh marah. Tidak ada masalah dengan marah. Cara marahnya berbeda. Orang ada yang marah sampai banting meja, lempar Tapi piring. Kalau memang orang yang bikin gergetan, defense terus, menyalahkan situasi terus, tidak mau mengaku terus. Nah, itu bisa dengan cara lain sebenarnya. Jadi ngapa? Sama-sama Buang deh. meja. Jangan dong. Bukan banting meja, buang meja. Bukan buang meja, buang orangnya. Nah, itu yang bisa kita bisa pahami. Oh, sejauh apa sih pemikiran dia? Oh, sejauh apa sih yang dia lihat? Kan gitu kan. Setelah kita bisa memahami orang, kita bisa lebih apa ya? Bisa lebih tenang. Contoh misalkan saya sama Pak Andi lah ya, sama Bos Andi lah. Kalau kita masih jauh begini mah, jauh lihat nggak kelihatan jeleknya Pak Andi. Semakin Kalau sekarang udah banyak belum? wah, kelihatan Pak. Oh, iya. Semakin dekat, semakin bisa melihat jeleknya mana, kekurangannya apa. Luar biasa. Pertanyaannya adalah, Bersediakah menerima kekurangan? nah, kan itu ujungnya. Ujungnya apa? Belum dijawab. Bisa nggak kita menerima kekurangan orang lain? Selama kita masih mau dia bertumbuh, kita sama-sama bertumbuh, dan masih mau jadi pasangan, kalau suami istri ya, atau jadi teman, atau menjadi partner bisnis, atau menjadi apapun bentuknya. Nggak mudah ya? Nah, mudah. Kalau bisa, jawabannya bisa, ya pahami, maklumin. Kata maklum itu penting. Kasihilah. Kalau Kasihi. maklumin tuh kayaknya dia... Maklumin aja ya. Ya udah dah. Maklumin tuh kayak... Ini ya, kayak lu penyakitan ya udah deh. Kayak apa ya? Dipaksa mengerti. Nah, itu makanya kenapa saya bilang untuk membuat tim yang baik, konflik bagus, dan kita makin mengenal siapa tim kita, dan jangan dijudging bahwa dia salah, saya benar, nggak bisa. Nggak mudah. At the end butuh hati yang... Besar. Ya. That's it. Nah, itu dia. Ujungnya adalah dalam dua topik ini, bagaimana bangun tim, kita mesti punya hati yang besar ya. Iya, karena kalau hatinya sempit, kanker ya. Nah, itu serunya ya. Semakin besar perahunya, semakin besar kapalnya, hatinya pun harus semakin besar. Semakin luas. Semakin luas. Kalau enggak, Aduh. jadi kebayang dong. Kayak misalkan Bos Andi punya tim 100 orang lebih, ratusan orang. Kalau hatinya nggak besar, kanker kayaknya. Beda persepsi, beda cara pandang, beda cara berkomunikasi. Wah, itu mesti punya Beda kelebihan, beda kelebihan. strength, Beda kekurangan juga. Beda, lalu semuanya juga saling menilai. Nah, itu dia. Waduh, luar biasa. That's it. So, teman-teman, konflik itu bagus selama bisa dimanage dengan baik dan punya hati yang besar. Yes. Ya, karena kita mesti ya bisa memahami dan memaklumi orangnya, mencintai orangnya juga, dan cintai tim Anda. Luar biasa. Gitu. Tidak mudah. Nggak mudah. Kalau mau jadi pemimpin yang besar, Tidak ada jalan juga. nggak jalan juga. Untuk melewati 2024 ini, punya tim yang besar, punya tim yang solid, punya tim yang mencintai diri kita, Semua dimulai dari siapa? dari kita sendiri. Wow, luar biasa. Bagaimana mencintai orang lain. Luar biasa. Oh, luar biasa. Ya, I'm a coach, Pandi bos ya. Semoga kita semua bisa mengerjakannya. Betul sekali. Ya. Dan bukan hanya janji, tapi bukti. Kita bukan hanya ngomong di sini sebagai Coach Emil, Bos Andi, tapi kita pun berdua juga bisa melakukannya. Jadi kita walk the talk. Dan mudah-mudahan buat bapak-bapak yang sedang dalam Konflik. pilpres, Oh, capres-cawapres, bisa berjiwa besar ya. konflik yang sehat. Sehat. Asik. Jadi bukan menjatuhkan, tapi saling membangun demi Indonesia. Amin. Amin. So, thank you semua teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.